4,59 miliar ton, yang merupakan 38% dari total cadangan batubara nasional. Next. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, PT Kutai Bara Energi berdiri pada tanggal 2 September 2025 sebagai industri yang bergerak di industri pertambangan batubara untuk melakukan penambangan guna produksi batubara yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 14.213 hektar. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan akhir studi kelayakan ini untuk menentukan besaran sumber daya dan cadangan batu bara yang layak ditambang melalui analisis data eksplorasi dan pemodelan geologi, mengidentifikasi strategi penambangan yang optimal, aman, ekonomis, dan berwawasan lingkungan, serta memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses penambangan batu bara di PT Kutai Bara Energi sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan investasi bagi manajemen dan juga pemegang saham. Oke, lanjut di bab 2. Jadi di sini ada beberapa subbab. Bentar, ada yang mau join. Lanjut ya. Jadi di bab 2 ini ada 3 subbab. Yang pertama lokasi dan luas wilayah IUP yang dimohon, yang kedua kesampaian daerah dan sarana perhubungan setempat, dan yang ketiga ada keadaan lingkup daerah. Selanjutnya kita ke peta IUP, di mana untuk wilayah IUP yang dimiliki oleh PT Kutai Bara Energi ini terletak di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. PT Kutai Bara Energi bergerak di bidang pertambangan dengan komoditas batu bara yang memiliki luas wilayah sebesar 14.213 hektar. Selanjutnya ada peta kesampaian daerah dan sarana perhubungan setempat, di mana pada peta kesampaian ini terdapat 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur berwarna merah menunjukkan perjalanan jalur darat yang dimulai dari ITERA menuju ke Bandara Raden Intan, kemudian transit di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dilanjutkan jalur berwarna hitam yang merupakan jalur udara menuju ke Bandar Udara Aji Pangeran. Ini ada typo, nanti benerin. Kemudian setelah mendarat di Kalimantan Timur, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat yang berwarna merah menuju area tambang PT Kutai Bara Energi yang berada di Desa Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada peta administrasi, di mana berdasarkan data Podes pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat mencapai 186.581 jiwa yang tersebar di 190 desa atau kelurahan pada 16 kecamatan. Kepadatan penduduk sangat rendah mengingat luas wilayahnya kurang lebih 20.384 km persegi dengan rata-rata di bawah 10 jiwa per kilometer persegi. Di sini terdapat peta administrasi di mana terdapat legenda yang menunjukkan jalan, pemukiman, agri ladang, agri kebun, serta UIUP PT Kutai Bara Energi. Selanjutnya ada karakteristik lokasi dan wilayah, di mana Kutai Barat ini merupakan Kabupaten asal Pemekaran pada tahun 1999, memiliki luas kurang lebih 20.384 km persegi dengan jumlah 16 kecamatan, di mana UIUP ini terdapat di Kecamatan Tering dengan luas 341,8 km persegi, di mana batas wilayahnya meliputi Makam Mulu di utara, Kutai Kartanegara di timur, Pasir di selatan, dan Kalimantan Tengah di barat. Untuk letak dan kondisi geografisnya berada pada koordinat 114 56 sampai 116 derajat 32 bujur timur dan 0 derajat 24 lintang utara dan 1 derajat 0 LS. Berbatasan dengan beberapa provinsi dan kabupaten sehingga memiliki konektivitas wilayah yang cukup baik. Kemudian untuk penduduknya jumlahnya 186
1.581 jiwa dengan kepadatan yang sangat rendah. Didominasi usia produktif menjadi potensi tenaga kerja lokal, kemudian pola permukiman tersebar mengikuti alur sungai dan area dataran rendah. Untuk ketenaga kerjaannya mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagian di sektor pertambangan skala kecil. Untuk ketersediaan tenaga kerja cukup besar, namun keterampilan teknis masih terbatas sehingga memerlukan pelatihan dan capacity building untuk sektor tambang. Untuk pendidikannya, fasilitas pendidikan dasar tersedia hampir merata, namun akses ke SMP dan SMA masih terbatas. Angka partisipasi murni SMA masih rendah di bawah 60%. Lulusan perguruan tinggi relatif sedikit sehingga peningkatan kompetensi melalui pelatihan sangat dibutuhkan. Untuk kesehatannya terdapat 3 rumah sakit dan 19 puskesmas di seluruh kabupaten. Fasilitas kesehatan desa masih terbatas dan bergantung pada bidan serta tenaga paramedis. Tantangan kesehatannya terdapat penyakit tropis, akses rujukan yang jauh, dan kondisi pedesaan. Untuk sumbernya beberapa dari dinas setempat, kayak dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Selanjutnya ada ada iklim. Iklim ini pada Kabupaten Kutai Barat beriklim tropis lembab dengan curah hujan tinggi rata-rata di atas 2.000 mm per tahun. Hampir tidak terdapat bulan kering karena setiap bulan memiliki minimal 7 hari hujan. Kondisi ini berdampak langsung pada operasional pertambangan, terutama drainase, pengelolaan air tambang, stabilitas lereng, dan kelancaran produksi. Pada musim hujan, potensi banjir lokal meningkat sehingga diperlukan sistem pompa, saluran air, kolam pengendapan, dan infrastruktur jalan yang tahan terhadap cuaca basah. Untuk flora faunanya berada pada kawasan hutan hujan tropis sehingga terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi. Vegetasi umum meliputi meranti, ulin, kapur, dan keruing. Untuk satwa liarnya itu terdapat orangutan, owa, beruang madu, kancil, primata, dan burung endemik. Dari data PODES 2024 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan hutan untuk pangan dan bahan bangunan sehingga pengelolaan lahan harus memperhatikan potensi konflik. Untuk dokumen RSPO atau AMDAL mencatat adanya spesies bernilai konservasi tinggi terutama di cagar alam Kersikluwai seperti anggrek hitam serta fauna seperti rusa, monyet, rangkong, dan punai. Perlindungan flora fauna diperkuat oleh Perda Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur konservasi hutan adat dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya terdapat tata guna lahan di mana pada wilayah Wiyup ini didominasi hutan lahan rendah yang ditandai dengan warna hijau muda. Kemudian jadi ini menunjukkan bahwa masih berada pada kawasan hutan alami dengan fungsi ekologi yang penting. Terdapat area perkebunan yang tadi yang ditandai warna ungu. Kemudian terdapat agri ladang yang ditandai dengan warna hijau tua dan agri kebun yang ditandai warna hijau sebagai bentuk aktivitas pertanian masyarakat. Untuk warna biru ini menunjukkan sungai sebagai jalur transportasi dan sumber air. Kemudian bab 3 dilanjutkan oleh Nigel. Ini bab gue ya. Berarti bab 3 geologi dan keadaan endapan nih. Iya. Boleh next. Nah, jadi yang pertama itu kan ada geologi regional. Di geologi regional ini terdapat beberapa formasi gitu, yaitu formasi Balikpapan, formasi Gunung Apinyan, formasi Kampung Baru, Batu Pasir Halok, dan endapan aluvium. Lokasi penelitian terdapat pada Cekungan Kutai. Cekungan Kutai sendiri itu adalah cekungan tersier terbesar dan tertebal di Indonesia yang luasnya itu mencapai 60.000 km persegi dengan ketebalan 15 km persegi. Lalu ada topografi dan geomorfologi. Di wilayah IUPT Kutai Bara Energi ini didominasi oleh morfologi yang cenderung datar dan landai dengan sebagian besar area memiliki relief rendah dan perbedaan ketinggian yang tidak signifikan. Topografi agak curam terdapat di bagian tepi, khususnya di sisi timur dan selatan yang mungkin terkait dengan aktivitas tektonik atau erosi batuan dasar yang lebih keras. Wilayah ini merupakan bagian dari cekungan Kutai yang terbentuk melalui proses sedimentasi jangka panjang, menghasilkan endapan batuan sedimen seperti batu lanau
batu lempung, dan batu pasir. Kondisi geomorfologi ini mendukung aktivitas eksplorasi dan penambangan batu bara karena aksesibilitas dan kestabilan lahan yang baik. Next. Lalu ada litologi. Untuk litologisnya sendiri di daerah penelitian ini di Kutai Barat ini itu ada 11 formasi yang terdapat di dalamnya, yaitu formasi Kampung Baru, endapan aluvium, formasi Meliat, formasi Pemaluan, batuan vulkanik, Atan intrusion, formasi Halok sandstone, formasi Ujoh Bilang, lalu Ritan limestone, formasi Batu Ayau, dan formasi Balikpapan. Lalu struktur geologi secara regional. Untuk struktur geologinya sendiri di Kabupaten Kutai Barat ini didominasi oleh lipatan barat laut hingga tenggara yang terpisahkan oleh patahan timur laut ke arah barat hingga barat daya. Dari peta sendiri itu terlihat jelas bahwa terlihat jelas pada formasi Pemaluan. Lalu fenomena serupa juga ditemukan pada batuan vulkanik yang dikelilingi oleh formasi Kampung Baru, yang menunjukkan terbentuknya batuan akibat aktivitas vulkanik, sedimentasi, dan litifikasi dengan komposisi menengah hingga basah serta struktur melipat. Selain itu sendiri, di batuan ultrabasah dan merihan juga diterobos oleh granit batang lay yang berumur kapur awal, diikuti dengan pengendapan batuan karbonat dan sedimen flies seperti formasi Ritan limestone dan formasi batuan vulkanik. Next dong. Lalu ada topografi dan geomorfologi lokal. Nah, dari peta ini terlihat kalau berdasarkan klasifikasi yang ada, di IUP PT Kutai Bara Energi ini memiliki variasi morfologi yang meliputi daerah datar, landai, curam, hingga sangat curam. Namun sebagian besar daerahnya itu terdiri dari area morfologi dengan kemiringan 0-8%, sedangkan bagian timur IUP umumnya terdiri atas wilayah dengan morfologi datar hingga landai. Next dong. Lalu ada litologi. Untuk litologi lokalnya sendiri itu ada 3 formasi yang terdapat di daerah IUP PT Kutai Bara Energi ini, yaitu ada litologi aluvium, batuan gunung Apinyan, dan formasi Balikpapan. Lalu untuk bentuk dan penyebaran endapatnya, dari hasil pengolahan dengan menggunakan software Mindscape, dapat terlihat bahwa SIM batu bara di daerah IUP PT Kutai Bara Energi ini terdapat 4 SIM, yaitu SIM A, B, dan C. Dari sini terlihat kalau SIM-nya itu mengalami penebalan ke arah barat ya. Next. Ya, ini dari penampang geologinya juga dapat terlihat bahwa SIM B itu tuh nanti membelah jadi SIM, aduh lupa lagi gue nih, sorry. SIM berapa itu ya? Ya pokoknya ada SIM-nya yang membelah. Nanti gue ini lagi guys, lupa gue bagian ini. Lalu ada sifat dan kualitas endapan. Dari ketebalan SIM batu baranya itu dapat terlihat bahwa SIM A itu tebalnya sekitar 15 meter, SIM B 2,5 meter, SIM C 5 meter, dan SIM D-nya 15 meter. Lalu ada kualitas batu baranya sendiri, dari tabel dapat terlihat kalau dari SIM A, B, C, D ini untuk kalori value-nya sendiri rata-rata berada di atas angka 6.000. Terus ya begitu kira-kira kualitas batu baranya. Oke, kemudian masuk ke tahap estimasi sumber daya cadangan ya. Next. Next, Sal. Tes, suara gua aman nggak, Sal? Tuh, siapapun yang mendengar. Udah, Sal, suara gua aman nggak, Sal? Halo, Sal.
Tes. Udah kedengeran itu. Udah lanjut sih. Estimasi sumber daya. Estimasi sumber daya merupakan proses fundamental pertambangan untuk menghitung atau memperkirakan jumlah dan sebaran sumber daya alam seperti batu bara berdasarkan bukti dan data geologi yang tersedia. Pada estimasi sumber daya batu bara di area izin usaha pertambangan atau UPT Kutai Bara Energi, proses ini dilaksanakan dengan berpegang teguh pada kerangka regulasi dan teknis yang berlaku. Pelaksanaan estimasi tersebut merujuk pada Standar Nasional Indonesia atau SNI 5015 mengenai batu bara, serta mengacu pada panduan pelaporan yang termuat dalam Kode KCMI 2017 yang diterbitkan oleh Komite Cadangan Mineral Indonesia. Memastikan bahwa hasil perhitungan volume dan kualitas batu bara memiliki kredibilitas geologi dan memenuhi standar pelaporan nasional. Next. 11.2 ini apa benar? Next, Al. Oke. Metode estimasi yang kita gunakan yaitu metode polygon. Metode polygon merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan volume atau jumlah sumber daya di suatu area tertentu berdasarkan data titik pengeboran atau pengukuran kedalaman pada titik tertentu yang telah teridentifikasi. Metode ini mengandalkan pembuatan poligon yang menghubungkan titik yang teridentifikasi, biasanya hasil pengeboran untuk memperkirakan sebaran dan volume sumber daya batu bara. Next. Mungkin kemudian ini ada hasil pemodelan dari data litologi, kemudian assay dan kolar yang telah kami olah, di mana didapatkan 4 SIM, di mana pada SIM A itu terdapat SIM A1 dan A2, terdapat 2 pemodelan, kemudian ada SIM B, SIM C, dan SIM D. Nah, itu terdapat 3 warna, di mana warna hijau itu merupakan menunjukkan sumber daya yang terka, kemudian biru merupakan terka, kemudian warna biru tertunjuk, dan yang warna merah itu merupakan sumber daya yang terukur. Next. Oh. Bentar, Sal, saya tadi gua nggak muncul. Oke, berikut merupakan jumlah dan klasifikasi sumber daya yang telah ditemukan, di mana terdapat data estimasi sumber daya batubara pada SIM A. Terlihat pada data yang terdapat dengan metode poligon terukur, didapatkan pada SIM A itu total volume batubara yang ditemukan sekitar 22.589.501.603, dan terdapat juga kualitas dari batubara pada SIM A. Kemudian pada data estimasi sumber daya batubara SIM B, pada metode poligon terukur dapat volume batubara yang terukur sekitar 13.081.430,60 ton. Dan juga tertera kualitas dari batubara pada SIM B. Next. Kemudian pada klasifikasi jumlah dan klasifikasi sumber daya batubara pada SIM C, pada metode yang poligon terukur terdapat volume yang ditemukan sekitar 2.757.201,12 ton. Pada SIM D, poligon yang terukur sekitar 19.018.674,03 ton. BTW, mau nanya, mendingan disebutin tertunjuk terukur atau terukurnya aja? Karena terukur kan itu yang udah pasti ya, maksudnya yang ini. Oke, next ya. Oke, kemudian memasuki estimasi cadangan, di mana estimasi cadangan pada
Coba. Estimasi cadangan mengacu pada klasifikasi SNI 4726/2019. Klasifikasi ini telah sesuai dengan klasifikasi pada cadangan berdasarkan kode KCNI 2017. Metode estimasi cadangan batubara di IUPT Kutai Barat Energi menggunakan metode Better Block dengan skenario memaksimalkan jumlah cadangan tertambang. Kemudian perhitungan estimasi cadangannya menggunakan software Mineshaft 5.7 dilakukan dengan proses menghitung volume pada tiap-tiap blok batuan dari hasil pemodelan atau dan juga data lubang bor. Next, ini merupakan pemodelan pada pembuatan pit limit, di mana ini merupakan hasil dari pit limit yang telah kami buat. Next, kemudian ini ada pemodelan pembuatan strips dan better block, di mana ini digunakan untuk kita agak bisa tahu untuk arah ataupun penambangan yang akan dilakukan. Next. Kemudian ini ada pemodelan reserve graphics, di mana ini untuk menunjukkan hasil perhitungan cadangan menggunakan better block, di mana terdapat 3 warna yaitu merah, kuning, ke hijau, yang mengartikan kalau merah itu stripping rasionya itu sangat tinggi ataupun paling tinggi, kemudian kuning itu menengah atau di tengah-tengah, kemudian hijau itu menandakan stripping rasionya yang paling kecil. Dan stripping rasio yang kita dapat itu rata-rata di bawah 8. Oke. Terus memasuki jumlah dan klasifikasi cadangan, di mana dari hasil yang telah kami temukan, tonase dari estimasi cadangan batubara didapatkan batubara terdapat 76.413.062 juta ton. Kemudian overburden yang didapatkan sekitar 288.756.813,60 BCM dengan stripping rasio kumulatif sekitar 3,78. Kemudian ketebalan pada sim batubara terdapat 4 sim batubara, yaitu sim A dengan ketebalan 15 meter, sim B dengan ketebalan 2,5 meter, sim C dengan ketebalan 5 meter, dan sim D dengan ketebalan 15 meter. Dulu, next Al. Baik, jadi geoteknik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kestabilan sebuah lereng. Di sini kita berfokus pada lereng. Jadi di sini geoteknik itu menyusun dan merancang rancangan lereng yang sesuai terhadap fungsi dan kondisi di lapangan. Lereng tersebut terdiri dari beberapa lereng seperti single slope, bilateral slope, dan interland. Rancangan lereng berpengaruh terhadap daya tahan lereng. Lanjut. Baik, ini adalah statistik material dan parameter geoteknik. Jadi berdasarkan dari interpretasi tim geologi, berikut adalah daftar litologi yang dapat diketahui, yaitu dengan simbol W, yaitu berupa soil. Lalu dengan litologi S11 sampai dengan S16 itu merupakan claystone, S5 sampai dengan S10 adalah limestone, SP1 sampai dengan S1 adalah sandstone. Dan tabel di sebelah kanan ini yaitu material properties yang telah didapatkan dari hasil pengeboran coring yang selanjutnya diolah di laboratorium melalui tes uji kuat tekan, uji kuat geser, dan uji intake material. Next. Nah, ini adalah standar keamanan yang digunakan, dan ini sudah diatur di dalam Kepmen SDM 1827 tahun 2018. Jadi Kepmen tersebut secara garis besar membahas mengenai kaidah teknis penambangan yang baik, dan secara spesifik mengatur standar faktor keamanan dalam kondisi statis dan dinamis. Nah, ini adalah gambaran dari section yang telah diambil oleh tim dari Mindplan. Garis penampang dibuat searah dengan kemajuan penambangan yang terdiri dari tahun kedua hingga tahun ke-8 dan disimbolkan dengan huruf-huruf yang telah tertera. Next.
Nah itu gue sebenarnya gue kurang kopi ya, ini itu gimana? Sectionnya itu dari tahun ke satu apa? Nanti deh. 18 ya. Nah, nah ini adalah peta sumber bahaya dan gempa Indonesia tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung nilai koefisien horizontal. Kalau kita lihat di peta ini, spektrum warnanya, lokasi WIUP PT Kuta Bara Energi ini memiliki nilai PGA sebesar 0,1. Next. Nah, lalu selanjutnya ini adalah tabel koefisien situs FPGA menurut SNI 1726 tahun 2019. Jadi, tabel tersebut dapat digunakan sebagai klasifikasi batuan. Nah, kalau di lokasi WIUP PT Kuta Energi ini, karena nilai PGA-nya kurang dari 1,01 dengan jenis batuannya SC, jadi didapatkan bahwa nilai FPGA-nya itu sebesar 1,3. Lalu setelah mendapatkan nilai tersebut digunakan untuk menghitung PGAM terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan rumus yang sudah ada beta dikali dengan PGAM, didapatkan bahwa nilai koefisien horizontal di lokasi WIUP tersebut yaitu sebesar 0,043 G. Dan ini akan digunakan sebagai parameter untuk pengujian dalam kondisi dinamis. Next. Lalu untuk koefisien HU di sini yaitu digunakan pada analisis stadion lereng yaitu sebesar 1 karena akan memberikan nilai FK yang paling kecil dan mempertimbangkan kemungkinan terburuk sehingga dapat dipertimbangkan untuk rancangan geometrinya, serta menggunakan nilai 0 karena akan memberikan nilai FK dalam keadaan kering. Next. Nah ini adalah ukuran dari geometri lereng secara overall slope baik dari lereng height wall, etc. Next. Dan ini adalah geometri dari disposal. Timbunan disposal memiliki sudut lereng tunggalnya itu sebesar 25 derajat dengan tinggi lereng tunggalnya itu sebesar 5 meter, lebar bench 10 meter, ketinggian elevasi tertinggi itu berada di 64 meter dan sudut overall slope sebesar 14 derajat. Next. Nah ini adalah rekapitulasi dari hasil pengujian yang dilakukan dengan software slide 6.0. Jadi kalau dilihat semuanya berada dalam kondisi yang aman dan sudah berada di kondisi yang stabil. Namun pada section C dan C itu merupakan dari C sampai C aksen itu merupakan bagian dari sequence ketiga, dan dalam kondisi jenuh baik statis maupun dinamis nilai probability of failure melewati batas. Jadi dari kita akan memberikan rekomendasi. Next. Ini untuk analisis dari lereng Seitola. Next. Dan ini untuk analisis dari lereng disposal. Kalau kita lihat dari tabel tersebut bahwa di sisi selatan itu ada kondisi jenuh, nilai PF yaitu dalam kondisi statisnya 16,7%, dan dalam kondisi dinamis PF-nya dinamis jenuh itu PF-nya 20%, dan ini masih tergolong cukup aman karena jika diasumsikan bahwa lereng itu dalam kondisi jenuh artinya dia dalam kondisi hujan, jadi operasi penambangan tidak dapat dilanjutkan dan aktivitas alat berat tidak dilakukan pada area intern. Next. Nah ini adalah kondisi awal dari section C sampai C aksen yang berada di sequence ketiga dengan geometrinya. Sudut lereng tunggalnya itu 44,8 derajat, tinggi lerengnya itu 10 meter, lebar benchnya 10, dan tinggi overall slope-nya itu dengan elevasi 116 dan sudut overall slope-nya itu 25,1 derajat. Next. Nah berikut adalah hasil dari rekomendasi yang telah dilakukan pengujian
pada kondisi geometri tertentu dan didapatkan bahwa kondisi yang direkomendasikan adalah kondisi yang paling optimal. Nah ini, nah ya, nah jadi pada layering sequence ketiga ini direkomendasikan bahwa lebar remes tetap sama, itu 25 meter sesuai dengan rencana penambangan. Namun di sini kita hanya rekomendasikan bahwa ketinggian lereng tunggal itu dari 10 meter menjadi 8 meter, sehingga didapatkan sudut overall slope itu sekitar 22 derajat, lebar lereng tunggalnya 10 meter dan sudut lereng tunggalnya 45 derajat. Dan tabel di bawah ini adalah tabel dari hasil pengujian yang telah disesuaikan mendekati semendekati mungkin pada kondisi lereng awal, dan didapatkan bahwa probability of failure-nya masih terdapat di kondisi dinamis jenuh, namun masih sangat kecil dan lereng dinyatakan dalam kondisi stabil. Next. Nah, untuk rekomendasi pemuatan geoteknik, kita menggunakan robotic total station Leica Nova TM60 karena dengan alat tersebut dapat melakukan pemantauan secara real time, dan memang spesifikasinya yang dibuat adalah untuk pemantauan deformasi. Next. Bisa siapa? Iya, punya gua. Okay. Lah, sabar. Lah iya anjir, nggak ada, Cok. Asli ini tabel ini perolehan data curah hujan 10 tahun. Up ulang aja kalau enggak. Kalau nggak dari gua aja gimana, Sal? Ya. Jadi kalau misalkan dari hidrologi ya, pertama kan kita ngambil data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Nah, didapetin itu kan di data tersebut kan ada curah hujan rata-rata per bulan. Jadi bakal diambil data maksimal yang per tahunnya gitu, didapetin lah, itu dapat lihat di situ di tabel-tabelnya. Di R bulan max jumlah daerah ratanya. Jadi dari data tersebut saya pakai apa? Uji apa namanya frekuensi datanya untuk uji data tersebut tuh masuk apa enggak gitu. Jadi ada uji metode Gumbel sama log person tipe 3. Kalau misalkan itu kayaknya gua aja deh yang saya screen deh, Sal. Boleh nggak, Sal? Oke. Anjir, belum on mic gua. Jadi kan dari data tersebut kan ntar dapatnya dari data yang diambil dari BMKG itu ntar dapatnya diginiin buat nyari curah hujan maksimumnya. Terus lalu ini buat hari hujannya kayak gini, ada
dilihat tuh ada 25 di Januari, jadi 20 kali hujan di Januari di 2015. Lalu untuk jam hujannya ya buat Januari rata-ratanya itu 3 jam per harinya gitu dari data 10 tahun itu. Lalu untuk frekuensinya itu pakai metode apa namanya Gambel, log normal dan log Pearson tipe 3. Lalu dari rumus itu diuji dengan koefisiennya kayak seperti ini, dengan R max-nya didapat segini. Lalu untuk log Pearson tipe 3-nya didapat seperti ini. Kayaknya kalau kayak ini nggak usah dimasukin nggak asal apa langsung simpulannya aja. Jadi kan pakai kan dari data itu kan buat tahu distribusi probabilitasnya buat tahun ke depan itu dapatnya seberapa gitu. Didapat kan yang memenuhi kan cuma dari metode Gambel tipe 1. Itu memenuhi di uji Smirnov Kolmogorov. Di uji square tuh memenuhi semua. Didapat hasilnya perhitungan periode ulangnya tuh seperti ini dengan metode Gambel itu dapat dilihat seperti ini. Lalu untuk PUH-nya itu perulangan periode ulang hujannya buat sarana tambang itu kan 2 sampai 5 tahun. Untuk layar tambang dan penimbunan itu 5 sampai 10 tahun. Dapat lihat pada tabel dengan probabilitas persamaan Weibull didapatkan pada 11 tahun adalah terjadinya peluang hujan tertinggi yaitu M1 yaitu setiap 11 tahun sekali. Jadi dari data-data tadi udah dirangkum yang maksimalnya ini ditaruh sini gitu. Lalu perhitungan intensitas curah hujannya. Kan dari data curah hujan itu intinya apa yang mau diambil kan intensitas hujannya per jamnya gitu dan rata-ratanya itu kan berapa. Lalu didapat dari sini kan ini kan intensitas rata-rata hujan per harinya kan seperti ini dari 10 tahun itu. Untuk sebaran uji jam ininya di metode Monobe itu didapatkan ya dari data itu sebesar 4,1 mm per jam. Di rumus-rumusnya seperti ini. Lalu untuk debit rencananya kan ini belum update ya. Ini kalau gini kelihatan nggak di global mapper gua? Kelihatannya Excel. Excel ya. Belum deh. Nah, kan yang gua pakai itu catchment area-nya kan dari Yang gua pakai kan catchment 1 sama catchment 2. Di catchment 1 itu dari sekuen tahun 1 sampai tahun ketiga. Lalu untuk tahun keempat sampai tahun ke-8 itu pakainya catchment yang kedua. Jadi dari Excel-nya kan udah gue hitung dengan di A1 itu yang sebelah sini tadi itu sebesar 5,3 km. Lalu untuk areanya yang kedua itu sebesar 4,53. Dari itu buat dapetin Kimax-nya. Kimax itu debit air rencananya gitu yang bakal masuk di tambang itu sebesar untuk
untuk D1 itu sebesar 5,51, untuk D2-nya itu 4,7. Lalu dari hasil tersebut kan ada air tanah. Air tanah yang digunakan itu 1000. Lalu dibagi yang ini kan masih menit per menit, ini buat per jam. Lalu dari hasil tadi dikaliin aja dengan air tanah, dapat hasil akhirnya itu untuk Ki-in yang bakal masuk ke tambang itu sebesar 5,8 meter per detik. Untuk yang per jamnya itu 19.840 meter per jam. Jadi per jam itu kalau misalkan dari perhitungan tadi, dari prediksinya itu per jam bakal 19.000 meter kubik per jam bakal masuk ke tambang gitu dalam 1 jam. Lalu kan dari ini tadi kan Ki-in-nya kan ini 19.000 ini. 19.000 ini gimana cara ngeluarinya? Kalau cara ngeluarinya kan harus pakai pompa. Pompa yang kita pakai itu kan Mulvitu 420EX itu buat ngeluarinya itu sebesar 975 meter kubik per jam. Nah, dari Ki-nya kan segini dan ini 2 piece jadinya dikali. Lalu buat ngeluarin air tambang itu dengan 2 pompa dia bakal butuh waktu 10 jam. Nah, dengan waktu 10 jam itu spesifikasi SAM-nya itu harus dari rekomendasi hidrologi itu sebesar 182.000 gitu dalam satuan itu meter kubik atau volume. Lalu untuk rekomendasi desainnya itu untuk SAM yang buat catchment area 1 itu seperti ini. Lalu untuk SAM yang buat catchment area 2 sebesar ini. Itu aja dari hidrologi. Mungkin kurangnya ini harus ditaruh di PPT dulu deh. Oke, Sal. Ada, salah. Oke, selanjutnya itu sistem atau metode dan tata cara dari penambangan. Nah, sistem penambangan yang kita gunakan yaitu sistem tambang terbuka atau surface mining dengan metode strip mining. Kemudian alur penambangan dari kami yaitu pertama diawali dengan persiapan lahan, kemudian land clearing atau pembersihan lahan. Selanjutnya ada removal topsoil atau pembersihan topsoil. Nah, dari topsoil ini akan dimasukkan ke dalam bank soil. Selanjutnya ada overburden removal yang akan dibawa ke disposal. Selanjutnya ada coalgating yang akan dibawa ke stockpile. Selanjutnya removal interburden yang akan dimasukkan ke dalam disposal. Selanjutnya baru dilakukan kegiatan coalgating atau penambangan batu bara. Selanjutnya dilakukan rehandling and reclearing coal atau pembersihan dari coalgating. Selanjutnya diakhiri dengan kegiatan reklamasi dan juga pasca tambang. Next. Oke, selanjutnya ada rencana produksi. Nah, rencana produksi batubara tahunan itu sekitar dari 8 juta hingga 10 juta. Dengan total batubara atau total cadangan batubara dari PT kami sebesar 76.416.680,97 ton. Next. Selanjutnya untuk overburden. Total dari overburden itu berbeda-beda tergantung pada penyesuaian nilai stripping ratio. Dengan total overburden itu
sebesar 288.793.086,08 BCM. Lanjut, Sal. Nah, berikut adalah sekuen penambangan penimbunan. Pada sekuen tahun 1, luas bukaan pit itu sebesar 1.445 meter kuadrat atau sekitar 104,51 hektar. Nah, sedangkan untuk luas area disposal tahun pertama itu di sekitar 815.882,64 meter kuadrat. Nah, untuk total material yang harus dipindahkan pada tahun pertama, untuk overburden itu sebesar 37.932.882,06 BCM, sedangkan untuk batu bara itu di sekitar 10.050.380,81 ton. Dengan nilai stripping rasio pada tahun pertama sebesar 3,77. Next, Sal. Untuk tahun kedua, luas bukaan pit sebesar 2.186.788,35 meter kuadrat atau sekitar 218,68 hektar. Sedangkan untuk luas area disposal tahun kedua, nanti aku ubah, 1.651.764,39 meter kuadrat. Nah, untuk tahun kedua itu total material yang harus dipindahkan untuk batu bara sendiri itu sebesar 9.775.380,69 ton, sedangkan untuk overburden itu sebesar 29.683.373,73 BCM. Nah, pada tahun kedua ini nilai stripping rasio sebesar 3,04. Next. Untuk sekuen tahun ketiga, luasan pit sebesar 2.999.425,44 meter kuadrat atau sekitar 299,94 hektar, sedangkan untuk area disposal sebesar 2.465.010,65 meter kuadrat. Dengan total material untuk batu bara sendiri sebesar 9.048.512,88 ton, untuk OB sebesar 34.915.048,63 BCM dengan nilai stripping rasio pada tahun ketiga sebesar 3,86. Next. Untuk tahun keempat, luasan pit sebesar 4.223.910,910 meter kuadrat atau sekitar 422,39 hektar, sedangkan untuk luas area disposal sebesar 3.336.209,29 meter kuadrat. Dengan total material untuk batu bara sebesar 9.048.512,88 ton dan untuk OB sebesar 32.021.072,85 BCM dengan nilai stripping rasio sebesar 3,40. Next. Selanjutnya pada tahun kelima, luas pit sebesar 5.164.288,99 meter kubik atau sekitar 516,42 hektar, sedangkan untuk area disposal tahun pertama sebesar 4.020.656,56 meter kuadrat dengan total material yang harus dipindahkan untuk batu bara sebesar 10.945.658,71 ton dan untuk OB sebesar 41.175.768,84 BCM dengan nilai stripping rasio sebesar 3,76. Next. Selanjutnya pada tahun ke-6, luas pit sebesar 5.773.226,79 meter kuadrat atau sekitar 577,32 hektar. Sedangkan untuk luas area disposal tahun ke-6 adalah 4.670.656,89 meter kuadrat. Dengan total material untuk batu bara sendiri sebesar 9.910.374,93 ton
dan overburden sebesar 41.175.768,84 BCM dengan nilai stripping ratio sebesar 4,15. Untuk tahun ke-7, luas pit sebesar 6.748.567,13 meter kuadrat atau sekitar 674,85 hektar dengan luas area disposal tahun ke-7 adalah 5.427.371,65 meter kuadrat dengan total material batubara sebesar 8.634.703,44 ton dan overburden sebesar 35.944.585,57 BCM dengan nilai stripping ratio sebesar 4,16. Pada tahun terakhir yaitu tahun ke-8, luas pit total sebesar 7.632.067,62 meter kuadrat atau sekitar 763,20 hektar. Dan untuk luas area disposal total yaitu sebesar 6.059.015,64 meter kuadrat. Nah, untuk total material yang harus dipindahkan pada tahun terakhir yaitu 8.634.703,44 ton dan overburden sebesar 35.944.585,56 BCM dengan nilai stripping ratio sebesar 4,16. Next. Selanjutnya masuk ke rencana pengangkutan. Nah, material overburden itu akan diangkut ke disposal, sementara untuk batu bara akan diangkut ke temporary stockpile, dan untuk stockpile diangkut ke lokasi soil bank yang dekat dengan disposal untuk disimpan sementara guna keperluan kegiatan reklamasi. Nah, untuk alat gali muat dan alat angkut yang digunakan pada kegiatan overburden removal menggunakan excavator Komatsu PC 2000, excavator Komatsu PC 1250, dan haul dam Komatsu HD 785. Sedangkan untuk kegiatan colgating akan menggunakan haul dam Hino 500 dan juga Komatsu PC 400. Next. Nah, untuk asumsi perhitungan jam kerja, diawali dengan perhitungan jumlah hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam satu tahun, di mana kegiatan penambangan bisa dilakukan dengan efektif dengan memperhatikan berbagai elemen yang mempengaruhi aktivitas penambangan PT Kutai Bara Energi. Nah, untuk hari dalam setahun itu kita menggunakan 365 atau tahun kabisat. Selanjutnya, waktu libur tahunan itu terdapat 5 hari, sehingga menghasilkan hasil hari kerja efektif sebesar 360 yang diperoleh dari 365 dikurang 5 hari. Nah, untuk jadwal per shift itu sebanyak 2 shift dengan total jam per hari sebesar 24 hari. Dengan total jam per hari sebesar 24 jam. Untuk jadwal kerja, untuk shift pagi dimulai dari jam 7 hingga pukul 5 sore, sedangkan untuk shift malam dimulai dari pukul 5 sore hingga jam 7 pagi. Next. Selanjutnya kita menghitung jam kerja efektif yang didefinisikan sebagai jumlah jam kerja formal dikurangi dengan jumlah waktu kerja yang hilang yang disebabkan oleh hambatan seperti idle atau standby, delay, rest time, dan lain-lain. Nah, untuk standby time dibagi menjadi controllable yang bisa dikontrol, kemudian ada uncontrollable. Yang pertama itu ada istirahat itu sebesar 60 menit per shift, sehingga dalam satu hari akan dilakukan sebesar 120 menit atau sekitar 2 jam. Kemudian untuk change shift atau pergantian shift sebesar 30 menit per shift, sehingga diperoleh 60 menit per hari atau 1 jam. Selanjutnya safety talk dan P5M sebesar 10 menit untuk safety talk dan P5M sebesar 5 menit, jadi totalnya 15 menit per shift, sehingga dalam satu hari diperoleh 30 menit atau 0,5 jam. Selanjutnya untuk hujan diperoleh 360 jam per tahun atau dikonversi menjadi satuan jam diperoleh 1 jam. Untuk slippery sebesar 60% atau 0,60. Selanjutnya untuk breakdown time, terdapat repair time yang scheduled dan juga repair time yang tidak dijadwalkan. Untuk repair
repair time yang dijadwalkan itu sebesar 2 jam per minggu atau dikonversi menjadi jam per hari sebesar 0,30, sedangkan untuk yang tidak terjadwal sebesar 1 jam per minggu atau dikonversi menjadi 0,14 jam per hari. Next. Selanjutnya diperoleh jam kerja efektif dalam satu hari. Diperoleh dari total standby time, yaitu 5,10 jam per hari. Kemudian ada total breakdown time, itu ada 0,44 jam per hari. Selanjutnya jam kerja tersedia per hari itu 18,46. Diperoleh dari 24 jam dalam satu hari dikurang 5,10, kemudian dikurang 0,44. Sehingga diperoleh jam kerja efektif dalam satu hari sebesar 18,46. Selanjutnya ada effective of working hour sebesar 76,9%, PA atau physical availability sebesar 98,17%, UA atau use of availability sebesar 78,4%, kemudian ada MA atau mechanical of availability diperoleh 98,17%, sehingga diperoleh efficiency utilization sebesar 76,9%, sehingga diperoleh efisiensi working hour per jam itu sebesar 18,46 jam, atau efisiensi working hours per years itu 6.645 jam. Next. Selanjutnya peralatan utama penambangan terdapat alat loader seperti Komatsu PC 2000, kemudian Komatsu PC 1250, kemudian Komatsu PC 400. Nah, selanjutnya untuk alat hauler terdapat Komatsu HD 785 dan Hino 500. Next. Nah, untuk penentuan jumlah hauler dan loader diawali dengan perhitungan kebutuhan hauler per fleet, kemudian yang ditentukan berdasarkan mass factor dan juga nilai productivity alat. Nah, untuk tahun pertama, untuk HD 785 dan PC 2000 terdapat 5 fleet, kemudian untuk HD 785 PC 1250 terdapat 5 fleet, kemudian untuk Hino 500 dan PC 400 terdapat 18 fleet, sehingga diperoleh total hauler sebesar 50 untuk HD 785 dan untuk Hino 500 sebesar 20 dengan total loader sebesar 5. Begitu terus selanjutnya hingga tahun ke-8. Next. Untuk peralatan penunjang penambangan itu ada grader dengan 2 tipe, Komatsu GD825A dengan jumlah 1, kemudian ada Komatsu GD655, 1 alat, kemudian kompaktor dengan merek Bomac yaitu 2 unit, kemudian water truck yaitu Hino 2 unit, kemudian bulldozer terdapat 3 tipe yang masing-masing 1 unit, kemudian mobil double cabin dengan merek Triton terdapat 5 unit, kemudian loader untuk penunjang sebanyak 2 unit, kemudian kompresor 2 unit, lighting tower IR 20 unit, water pump 4 unit, alat survei 2 unit, genset 65 kilo FA 1 unit. Oke, kita masuk ke boleh di next. Oke, jadi untuk rencana kualitas batubara itu, kita kan batubara itu niatnya mau dijual ke PLTU sama semen. Jadi kadar acuannya itu ada di 2 ini. Untuk PLTU itu kadar asnya itu maksimal itu 6%, kalori value-nya 5.700. Untuk semen itu 6% dan kalori value-nya itu 6.000. Sebenarnya memang sudah untuk batubara kita itu sudah di atas ini, cuman mau mengurangi kadar debunya. Oke, boleh di next. Untuk diagram pengolahannya itu pertama dari feed akan ditaruh ke primary crusher, itu kita pakai jaw crusher, lalu akan di screening sampai ke ukurannya itu kurang dari 200 mm. Kalau misalnya lebih nanti bakal ditaruh ke jaw crusher lagi
Kalau misalnya sudah kurang akan dilanjut ke secondary crusher, kita pakai impact crusher, dikecilin ukurannya sampai ke 50 mm, lalu akan di screening, lalu dilakukan jig, di mana di situ juga akan ada pemisahan antara batu bara bersih dengan pengotornya. Untuk batu bara bersih nanti akan disimpan di stockpile. Boleh di next. Oke, ini untuk alat-alatnya. Ada hopper, jaw crusher, impact crusher, lalu ini ada screeningnya, ini ada tipenya. Untuk yang 3 YZ ini dipakai setelah dilakukan jaw crusher, 4 crusher atau impact crusher. Jadi next up. Lalu ini ada jig, kita pakai jig tipe 2 sel, lalu ada wheel loader. Wheel loader ini dipakai kalau misalnya nanti dari ROM mau dimasukin ke hopper, terus dari hopper ke jaw crusher-nya supaya mempermudah aja. Terus ini ada belt conveyor-nya. Next. Ini jumlah unit sama tipe unitnya. Jadi kita ada 5 crusher, primary crusher, 5 secondary crusher, disesuaikan sama 2 crushernya, screeningnya, jignya juga kayak gitu. Untuk conveyor beltnya itu jadi dari jaw crusher setelah di screening pakai conveyor belt, lalu dari impact crusher di screening ke conveyor belt, lalu di jig baru conveyor belt ke stockpile kayak gitu. Boleh di next Sal. Lalu untuk kapasitasnya, ini kita menyesuaikan sama kapasitas alat terkecil, di mana kapasitas alat terkecil itu di conveyor belt itu di 330 ton per jam. Untuk menentukan kapasitas perlu ada faktor efisiensi alat sebesar 90%, di mana ini diperhitungkan untuk menghindari terjadinya bottleneck. Setelah dipastikan kapasitas rancangan dari spesifik alat, perlu didapatkan kapasitas aktual, di mana kapasitas aktual dari alat pengolahan ialah 297 ton per jam. Boleh di next, Sal. Lalu ini ada availability-nya. Untuk di jaw crusher itu kayaknya kurang gede ya ini ya. Mungkin nanti bakal digedein lagi ya. Untuk jadwalnya sebenarnya menyesuaikan sama jadwal dari rancangan penambangan supaya sama aja. Cuman karena kita di sini nggak ada slippery, bedanya di situ aja. Boleh di next, Sal. Kalau di wheel loader-nya ada slippery-nya, bedanya di situ aja. Next, Sal. Oke, ini jumlah batu bara bersihnya. Jadi kalau misalnya dari rancangan penambangan itu kan kita dapat 76 juta ton per tahun. Tapi karena kita akan ada reject call, pemisahan call bersih dengan reject call, untuk call bersihnya itu kita dapat di 73 juta ton per tahun. Jumlah totalnya itu 73 juta ton. Untuk reject call-nya itu 3 juta ton. Boleh di next, Sal. Terus ini untuk kadarnya itu kayaknya di kualitasnya itu seharusnya 4 ya, bukan 400. Mungkin nanti bakal dibenerin lagi. Terus untuk kalori value-nya untuk rata-ratanya itu di 6.500. Untuk abunya itu 4%. Jadi untuk yield ini tuh kayak persen, kayak si batu bara ini dapat berapa lah kadarnya yang kebuang gitu. Boleh di next, Sal. Untuk reject call ini perlu dipisahkan supaya tidak terjadi ketidakseragaman ukuran.
yang nanti akan merugikan konsumen. Karena hal tersebut, reject call akan dimanfaatkan untuk keperluan perusahaan, yaitu akan dijadikan bedding call atau pelapis tanah di stockpile. Reject call akan diratakan di dasar stockpile dan menjadi pembatas antara tanah dan batu bara hasil pengolahan. Boleh di next. Untuk rencana pengangkutan akan menyesuaikan dengan permintaan konsumen, yaitu ada dari moda transportasi darat itu menggunakan dump truck, lalu ada moda transportasi laut itu kita menggunakan tongkang. Boleh next, Al. Oke, mungkin teman-teman di sini dilanjut di bab 8, yaitu infrastruktur penambangan. Nah, jadi infrastruktur ini kami bagi menjadi dua, yaitu infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung. Yang dimana infrastruktur utama ini tentunya sebagai fasilitas fisik dan jaringan konstruksi sipil yang terlibat secara langsung atau direct impact ke rantai produksi penambangan itu sendiri. Sedangkan untuk infrastruktur pendukungnya itu merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk melayani kebutuhan operasional, perawatan, dan lain sebagainya. Next. Adapun infrastruktur utama yang akan kami bangun diantaranya yaitu jalan hauling, kantor disposal, bank soil, stockpile, kolam pengendapan lumpur, workshop, mes, gudang, konveyor, dan unit crusher. Next. Selanjutnya itu ada infrastruktur pendukung yang akan kami bangun, diantaranya tempat ibadah yaitu musola dan gereja. Selanjutnya ada pos pemantauan, pos keamanan, area parkir, pool bus, poliklinik, area penyimpanan BBM, sistem kelistrikan, gudang limbah B3, tempat persemaian atau nursery, dan juga tempat hiburan. Berikut merupakan jadwal konstruksi di mana di sini terdapat area konstruksi dan juga waktu penambangan dalam 1 tahun, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya di sini ada peta perencanaan konstruksi, yang dimana ini terdapat peta yang menunjukkan layout dari konstruksi yang akan kami bangun. Udah cukup. Oke, sebenarnya belum selesai ya, tapi kita ini dulu ya, yang ada dulu ya. Oh, iya. Masuk ke bab 9, yaitu lingkungan dan keselamatan pertambangan, di mana ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini sendiri ada aspek-aspek penting dalam pengelolaan lingkungan, di mana ada reklamasi dan rehabilitasi lahan, pengelolaan air, pengolahan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati. Masuk ke rencana reklamasi. Rencana reklamasi yang disusun oleh PT KBE ini sendiri bertujuan untuk memulihkan lahan bekas tambang yang telah mengalami kerusakan sehingga dapat kembali mendekati kondisi fungsi dan ekosistemnya semula. Adapun luasan yang akan direklamasi terurai di tabel berikut, di mana totalnya itu ada di angka 1.746,671 hektar. Oke, masuk ke revegetasi. Revegetasi sendiri merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis, hidrologis, dan estetika lingkungan. Kegiatan ini sendiri dilakukan melalui 2 tahap utama, yaitu penanaman tanaman penutup. Di sini ada LCC atau legume cover crop, dan penanaman tanaman pionir. Serta kemudian dilanjutkan dengan penanaman tanaman sisipan untuk meningkatkan keanekaragaman vegetasi. Di sini cover crop yang kami pakai adalah Mucuna bracteata dan Centrosema pubescens. Sedangkan di tanaman pionir dan sisipan itu ada sengon laut, lamtoro johar, dan trambesi.
Untuk tahapan pertama ini penanaman tanaman penutup atau cover crop ini berfungsi untuk mengurangi erosi, menstabilkan permukaan tanah, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan kandungan bahan organik dan kesuburan melalui proses fiksasi nitrogen. Jenis tanaman LCC yang digunakan adalah udahlah tadi ya. Lalu ada di tahap kedua ini adalah penanaman tanaman pionir, yaitu jenis tanaman pohon cepat tumbuh yang berperan sebagai pembentuk kanopi awal dan penstabil tanah jangka panjang. Lalu dilanjutkan dengan penanaman sisipan untuk meningkatkan keanekaragaman vegetasi. Untuk biaya pasca tambang ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, di mana biaya langsung ini mencangkup biaya pembongkaran fasilitas, biaya penimbunan, pemadatan, perawatan tanah bekas tambang, biaya penebaran tanah pucuk, biaya pengurasan KPL, biaya kebutuhan bibit, biaya perawatan vegetasi, biaya pemantauan dan monitoring. Lalu untuk biaya tidak langsung itu dihitung dari mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pasca tambang, administrasi dan keuntungan kontraktor, dan supervisi. Ini bentuk. Untuk selanjutnya itu ada biaya pembongkaran fasilitas, di mana infrastruktur yang sudah dibangun tadi pasti akan dibongkar kembali, dan berikut bukan uraiannya, dan didapat total biayanya ada di 181.200.000. Ini ada, bentar. Oke, sebenarnya di biaya pasca tambang ini nantinya ada yang diurain di sebelumnya, karena ini belum gue masukin, jadi gue jelasin apa aja yang bakal dimasukin nanti aja ya. Yang dijelasin tadi biaya langsung semua nanti bakal masuk di PPT. Bentar. Mana sih laporan? Oke. Untuk di biaya penimbunan, pemadatan, dan perawatan tanah bekas tambang, itu subtotal biayanya itu ada di 6.362.250.000 rupiah. Lalu biaya perawatan tanah itu ada di angka 29.062.067.500 rupiah. Dan mungkin kalau untuk yang tabel-tabel biaya nggak usah gue jelasin lah saya di sekarang. Iya, karena banyak itu. Nanti dimasukin semua, cuman nanti kan baca di totalnya aja. Iya, oke. Intinya dari yang biaya pasca tambang tadi, biaya langsung tidak langsung itu bakal masuk semua nanti ke PT ya. Lanjut ke, bentar. Selanjutnya tuh ada keselamatan pertambangan. Nah, sebenarnya gue nih bingung, di keselamatan pertambangan ini untuk penjelasannya tuh kayak mana ya? Di PPT maksudnya. Bagusnya kayak mana, Sa? Karena banyak. Ya, iya, keselamatan pertambangan. Gue juga buka dulu bentar. Iya, berarti tulis poinnya aja kayak identifikasi bahaya, bla bla bla, nanti penjelasannya kan. Penilaian risiko. Kayaknya kalau ngelihat dari punya cutting sih, mereka nggak naruh tabelnya sih. Kayaknya mereka ngejelasin deh. Iya, karena kalau mau dimasukin banyak banget ya. Dari safety juga.
Oke, berarti kalau ngikutin punya rating dia memang per poin. Nanti poin-poinnya dijelasin ya tanpa ditaruh di PPT lah ya, jelasin ngomong itu. Oke, mungkin kalau untuk di lingkup itu doang sih. Oke, selanjutnya ada bab 10 yaitu pengembangan pemberdayaan masyarakat. Yang dimana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu kewajiban perusahaan dan merupakan hal yang penting untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat di sekitar area tambang. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM tidak lepas dari dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan aktivitas tambang memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan semata-mata keuntungan ekonomi perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan keputusan Menteri SDM nomor 1824K garing 30 garing Menteri Energi Mineral garing tahun 2018 yang berisikan mengatur tentang pedoman pelaksanaan PPM. Lanjut, Sal. Nah, di sini ada tabel yaitu program PPM dan rincian kegiatan yang dimana untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat, pelaksanaan program PPM lebih baik didiskusikan dengan pemangku kepentingan lokal sejak tahap perencanaan. Adapun program yang akan dilaksanakan itu ya seperti yang ada di tabel. Lanjut, Sal. Di sini juga ada tabel perencanaan biaya program PPM di PT Kutai Bara Energi, yang dimana untuk mempermudah kita melihat biayanya sudah saya presentasikan, udah saya bagi menjadi alokasi ke 5 bagian dari total 19.560.000.000 yang terbesar pada sektor pendidikan yaitu sebesar 35,79%, diikuti sosial yaitu 22,49%, kemandirian ekonomi 16,36%, olahragaan 15,13%, dan kesehatan 10,22%. Pada distribusi ini mencerminkan fokus perusahaan pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan fondasi sosial dan ekonomi masyarakat. Oke, untuk bab pemasaran itu dimulai dari kebijakan pemerintah. Next, Sal. Secara umum, arah kebijakan pemerintah dari tahun 2018 hingga 2025 itu hanya berfokus pada 4 hal pokok utama, yaitu yang pertama, menjamin pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO. Terus yang kedua, menstabilkan harga melalui harga batubara acuan atau HBA. Yang ketiga itu mengawasi volume dan mutu ekspor melalui sistem izin dan pelaporan digital. Dan yang terakhir itu mendorong peningkatan nilai tambah batubara melalui hilirisasi dan reformasi royalti. Di tahun 2018 itu ada kebijakan Permen SDM nomor 2025-2018 dan Permen SDM nomor 1395-2018 yang membahas tentang penguatan kebijakan DMO untuk batubara hingga 2025. Next, Sal. Untuk prospek pemasaran batubara PT Kutai Bara Energi itu secara keseluruhan dibagi menjadi 2 segmen utama, yaitu pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Yang pertama itu dari dalam negeri dulu, berdasarkan data konsumsi batu bara
dalam negeri dari tahun 2012 hingga 2020, sektor PLTU masih menjadi pengguna batubara terbesar dengan total konsumsi 129,2 juta ton pada tahun 2022, atau ini dapat dikatakan lebih dari separuh total penggunaan batubara nasional. Dikarenakan permintaan PLTU yang tinggi, maka ini menunjukkan bahwa sektor ketenaga listrikan tetap menjadi pasar utama dan paling stabil bagi pemasaran batubara domestik. Selain dari sektor energi, industri manufaktur seperti industri semen juga menjadi konsumen batubara dalam jumlah yang besar, dikarenakan terjadinya peningkatan pembangunan perumahan, proyek infrastruktur pemerintah, serta pertumbuhan sektor konstruksi yang secara umum berkontribusi langsung terhadap meningkatnya permintaan semen dan pada akhirnya memperluas pasar batubara untuk kebutuhan industri. Nah, selanjutnya ke prospek pemasaran luar negeri. Pada prospek pemasaran luar negeri ini negara yang dituju adalah Vietnam, dikarenakan dapat dilihat pada tabel volume ekspor batubara menurut negara tujuan. Vietnam itu setiap tahun cenderung mengalami kelonjakan permintaan untuk batubara, sehingga disimpulkan untuk prospek pemasaran dalam negeri itu dibagi menjadi dua, ke PLTU dan industri semen, sedangkan ke luar negeri itu rencananya akan diekspor ke negara Vietnam. Terus lanjut lagi ke jenis dan jumlah produk serta asumsi harga. Next, Sal. Nah, di sini untuk jenis itu batubara yang akan dijual berjenis subbituminus dengan kualitas kalori rata-rata sebesar 6.535 kalori dengan kandungan fix karbon 37,13% serta volatilmeter 39,11%. Seperti yang udah jelaskan tadi, di sini jumlah produk yang dijual itu untuk DMO sebesar 25% dengan pembagian PLTU 70% dan industri semen 30%, kemudian sisanya 75% akan diekspor, atau secara ton itu untuk ekspor berjumlah 55 juta ton dan untuk DMO itu PLTU sebesar 12,8 juta ton dan industri semen itu 5,5 juta ton. Selanjutnya di sini ada peramalan harga atau price forecasting menggunakan metode exponential smoothing. Sebenarnya ada beberapa metode yang udah digunain seperti regresi linier dan moving average. Tapi setelah dilihat grafiknya yang paling mendekati antara aktual dan prediksi itu adalah exponential smoothing, sehingga digunakan metode exponential smoothing untuk peramalan harga untuk 8 tahun berikutnya. Setelah mendapatkan ramalan harga 8 tahun ke depan untuk HBA, kemudian dihitung HPB atau harga patokan batu bara dengan menggunakan kualitas batu bara selama 8 tahun ke depan. Baru selanjutnya dapat dilakukan asumsi harga. Next. Untuk asumsi harga di sini setelah dihitung berdasarkan hasil perhitungan harga patokan batu bara dan proyeksi batu bara selama periode 2025 hingga 2032, perusahaan diperkirakan menghasilkan total produksi batu bara sebesar 73,36 juta ton dan secara keseluruhan total pendapatan yang diperoleh perusahaan selama 8 tahun mencapai 7,88 USD miliar atau setara 131,27 triliun. Udah, Sal. Bentar, aku move ke laptop dulu ya supaya bisa share screen. Bentar ya guys, nge-like soalnya lagi di luar. Wait. Wait ya. Maaf ya, sebelumnya gue belum buat PPT soalnya masih ada revisi kan. Banyak banget malah revisinya. Udah kelihatan belum share screen gue, Cok? Udah.
Oke. Mungkin dari yang pertama saya akan menjelaskan mengenai modal tetap. Dari modal tetap ini adalah modal yang hanya dikeluarkan sekali oleh perusahaan PT Kutai Bara Energi. Yang bisa kita lihat pada tabel, angka ini menunjukkan totalnya itu sebesar 40.716,190 dolar. Yang dimana ini modal tetap itu dengan komponen infrastruktur, sarana ketiga, jaminan reklamasi. Pada jaminan reklamasi ini totalnya 9.155,589 dolar, yang dimana ini berdasarkan peraturan Kementerian Energi Sumber Daya. Harga per hektarnya itu 200 juta per hektar. Lalu selanjutnya ada modal kerja. Pada modal kerja ini komponennya ada pembebasan lahan, alat, gaji, akomodasi, K3, operasional pasca tambang, operasional reklamasi, dan PPM. Dan bisa kita lihat di sini menggunakan asumsi grow rate-nya itu sebesar 5% tiap tahun. Jadi total untuk modal kerja di PT Kutai Bara Energi itu sebesar 560.613,743 dolar. Selanjutnya ada biaya produksi, yang dimana saya menggunakan produksi batu bara dengan jumlah cadangan setelah dilakukan pengolahan, yaitu didapatkan produksi tahunannya dengan jumlah bersihnya tiap tahun. Yang paling gede ada di tahun kelima dengan total produksi itu sebesar 10.507,83 ton per tahun. Dengan biaya operasi penambangan pada tahun kelima sebesar 1.045,391 dolar. Yang dimana harga ini fluktuasi dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan produksi batu baranya. Selanjutnya ada pendapatan. Pada tabel pendapatan ini ada beberapa komponen, yaitu ada demo selling price atau penjualan ke dalam negeri. Terus ada ekspor coal production atau ekspor ke luar negeri, itu ke Vietnam. Dengan gross revenue-nya totalnya itu sebesar 7.642,395,792 dolar, yang dimana untuk DMO buat DMO ke dalam negeri itu sebesar 25% dan ekspornya 75%. Ini datanya saya dapatkan dari bab sebelumnya, itu penerimaan negara. Selanjutnya ada modal dan hutang, yang dimana kita PT Kutai Bara Energi menggunakan skema modal 40% dan pinjaman dari bank sebesar 60%, dengan modal total sendirinya itu sebesar 247.531,973 dolar, dan pinjaman dari banknya sebesar 360 juta,797,960 dolar, yang dimana itu dengan cicilannya selama 5 tahun. Bisa kita lihat di sini, bunganya itu sebesar 10% berdasarkan peraturan dari pemerintah. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di sini bisa kita lihat total net income after tax-nya itu sebesar 1.728.281 dolar. Yang dimana laba ruginya ini sendiri setelah dikurangkan dengan taksnya itu sebesar 22% yang berdasarkan PPh dari pemerintah. Selanjutnya ada neraca. Pada neraca ini ada dua komponen, yaitu aktiva dan pasiva. Pada bagian aktiva itu merupakan harta yang dimana komponennya itu mencakupi harta tetap dan harta tak berwujud. Yang totalnya itu sebesar 7.538,901 dolar, dan pasifanya itu memuat komponen jumlah modal dan kewajiban sebesar 832 juta dolar. Selanjutnya penerimaan negara, rumusnya belum diperbaiki. Kita langsung ke cash flow. Ini cash flow bisa kita lihat.
yang dimana tiap tahunnya itu terjadi arus kas masuk yang positif dengan dengan ROR atau rate of ratingnya itu sebesar 28%, yang dimana nilai ini didapatkan dari perhitungan WACC yang sudah disesuaikan dari peraturan-peraturan yang ada dan obligasi pasar yang ada. Dan perhitungan WACC ini saya menggunakan saham dari PT Adaro karena kemarin dari penjelasan Pak Ruli bisa dari satu perusahaan ataupun lebih, itu tergantung kitanya. Dengan NPV-nya itu sebesar 1,8 miliar dolar dan IRR-nya sebesar 320% dan payback periodnya selama 0,28 tahun, yang artinya tambang ini layak karena NPV-nya lebih besar dari 0 dan IRR-nya sebesar 320. Selanjutnya ada penerimaan negara belum diperbaiki rumusnya. Ada sensitivitas yang dimana sensitivitas ini menggunakan NPV dari setiap perubahan yang ada. Yang pertama ada jumlah produksi, ada NPV harga produksi dan biaya produksi. Dan kita bisa dilihat di sini ada grafik analisis sensitivitas yang dimana pada garis ungu ini terlihat kecuraman yang sangat tinggi ya, yang dimana berarti pada garis biru ini adalah memuat biaya produksi, yang dimana berarti biaya produksi ini sangat beresiko terhadap sensitivitas biaya yang ada ke depannya. Sudah, Sal? Salsa. Guys, sama mau tambahan, Sal bentar, Sal. Mau tambahan dikit, kan IRR kita nih kayak gede banget lah, kayak dibilang abnormal kan, sampai 320%. Nah, gue ini bingung kalau modal kerja sama modal tetapnya kita naikin, nantinya di neraca tuh dia berpengaruh. Tapi boleh nggak yang ada RAB-nya kalian naikin dulu harganya biar gue analisis IRR-nya masih gede nggak? Soalnya kata Pak Ruli tuh coba dicek lagi biayanya realistis apa enggak. Nah, gue ini bingung, realistis tuh dalam artian kita yang kegedean kah atau biaya kita yang kekecilan gitu. Jadi yang ada RAB mungkin nanti biayanya boleh kalian gedein dulu ya guys, untuk nganalisis bagian IRR-nya bisa berkurang apa enggak. Thank you guys. Jadi nanti kayak bikin kolom baru aja gitu ya, Mia, harga yang udah dinaikin, supaya nanti kalau misalnya ternyata nggak berpengaruh, kita pakai harga yang lama, kayak gitu ya? Iya benar, jadi nanti buat sheet baru aja, soalnya mau itu nganalisis lah. Kalau dibilang layak, kita untung apa nggak untung, cuman IRR-nya ini takutnya Pak Ruli mempertanyakan kan, ini kenapa gede banget katanya. Udah ditanya ke dia juga, katanya itu abnormal, Cok. 320% anjir. Oke, kopi, makasih. Iya, Putu duluan tadi, kenapa Putu? Ega bentar ya, Ega. Ini kan kemarin tuh dari bab 6 itu kan cuma ngasih alat utama ya, Mi ya? Untuk hauler sama loader doang. Nah, untuk alat pendukung itu aku belum buat RAB-nya. Dimasukin juga atau gimana? Nanti kita masukin aja. Oh, oke. Udah, nanti aku kirim ke kamu ya. Oke. Iya, Ega, silakan Ega. Dia mau nanya, lu itu nggak untuk biaya perjalatannya, Mi? Soalnya gue lihat punya cutting tuh dihitung juga, Mi. Apa? Sama pajak. Biaya perjalanan ekspornya lu hitung juga nggak? Ekspor? Oh. Hitung semua. Karena gue karena gue ngikutin template dari Pak Ruli itu ada ekspor. Oh, oke. Soalnya di cutting itu ekspornya pemasaran kan, gue bingung. Soalnya itu bukan pemasaran, nggak dibahas sama Pak Ruli kemarin. Oke lah, kalau udah masukin, thank you, Mi. Oke. Iya, Tirta. Lu kok semuanya? Mi, itu udah semua biaya penambangannya udah termasuk biaya kayak
ini nggak, Mi? Misalnya beli lisensi software gitu-gitu. Nah, itu masuknya perizinan dan pendirian perusahaan udah. Cuman gue kalau ngasumsiin harga itu kan gue nggak tahu ya, karena nggak ada harga bakunya kan. Jadi mungkin nanti itu mau gue mainin juga sih harganya sih. Di bagian perizinan kayak AMDAL, studi kelayakan, segala macem lah. Oh ya, ya. Oke. Ada lagi guys? Nih, biaya angkut tongkang segala macam udah kan nih? Biaya angkut tongkang belum, kayak nah itu gue bingung kan, soalnya di yang punya cutting tuh nggak ada kan yang kayak angkut tongkang segala macam. Gue itu juga bingung hitungnya karena kan gue gak ada ngerjain yang di bagian situ. Kalau gue mau buat juga bingung kayak kapasitasnya berapa per sekali dia ngangkut loh. Nah, ya bagian itu juga bingung sih nih. Soalnya boleh punya cutting tuh masuk di pemasaran, tapi kemarin Pak Ruli ngejelasin tuh nggak batas itu. Nah, jadi biaya angkut tongkangnya dihitung dong kita nih. Nah itulah, itu kayaknya masuk ke ini gak sih pengolahan, Cok? Masa gue baru beli Tanya Esther deh. Kenapa? Yang biaya angkut batu bara ke tongkang. Nah, biaya transhipment itu, asuransi juga, biaya pemuatan. Gue kira pakai vendor itu sesuai sama konsumen, karena kan kita kan nggak tahu jaraknya berapa. Tapi itu katanya ditanggung sama ini tahu apa sih? Sama penjual. Oh gitu. Itu Pak kirim tuh ya di cutting gitu. Nah, sebenarnya itu juga sih yang gue pertanyakan kan. Soalnya kalau emang bener-bener mau cash flow yang bagus gitu, yang lengkap, dia tuh kayak ada biaya haulingnya, biaya pengangkutannya. Nah, gue ini bingung, jaraknya gue nggak tahu ke laut seberapa jauh, kapasitasnya juga gue nggak tahu seberapa banyak, makanya nggak gue buat. Nah, itu kan juga tergantung pesanan. Kan pesanan orang kan pasti bakal beda-beda kan. Kayak misalnya perusahaan ini memesannya cuma segini, kayak gitu kan. Iya, maksud gue skema penjualan kita nih kayak sebenarnya gimana gitu loh. Soalnya kalau yang pemasaran itu kita cuman ngirim ke dalam tuh ke smelter, ke semen sama PLTU, terus ekspor ke Vietnam, cuman itu kan. Nah, iya. Makanya komponen yang gue masukin cuma itu doang, yang bagian pemasaran. Iya, Tirta, kenapa Tirta? Salsa lanjut, Sal. Sebentar, di gue belum muncul. Jadi kesimpulannya untuk bab 1 studi kelayakan ini disusun untuk mendukung rencana pengembangan tambang batu bara PT Kutai Bara Energi di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kajian meliputi penentuan sumber daya cadangan, perencanaan tambang, hingga analisis investasi. Lingkup studi mencakup aspek geologi, geoteknik, hidrologi, perencanaan tambang, pengolahan infrastruktur, lingkungan sosial, pemasaran, organisasi, serta finansial sesuai dengan pedoman Kepmen ESDM nomor 1806 K/30 /MEM/2018. Habis itu untuk kesimpulan di bab 2, wilayah IUPT Kutai Bara Energi seluas 14.213 hektar berlokasi di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan batas-batas administratif yang didominasi jaringan sungai, termasuk Sungai Mahakam sebagai batas selatan. Kabupaten Kutai Barat merupakan daerah berwilayah luas dengan karakteristik geografis berupa hutan lahan rendah, daerah aliran sungai, serta zona agrikultur dan perkebunan rakyat. Secara demografis, jumlah penduduk mencapai 186.500
81 jiwa dengan kepadatan rendah didominasi kelompok usia produktif serta masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pekerjaan informal. Kemudian di bab 3, geologi lokal memperlihatkan litologi aluvium, batuan vulkanik Nyaan dan formasi Balikpapan sebagai pembawa batubara ekonomi. Struktur patahan mempengaruhi, itu BTW yang di PPT belum gue benerin ya. Struktur patahan mempengaruhi orientasi SIM yang terdiri dari 4 SIM utama dengan pola penebalan ke barat. Ketebalan bervariasi dari 2,5 hingga 15 meter dan kualitas batubara stabil pada kategori subbituminus, mendukung kelayakan eksploitasi. Wilayah IU berada di cekungan Kutai dengan geologi kompleks yang terdiri atas berbagai formasi pembawa batu bara, struktur lipatan sampai pahatan, serta topografi relatif landai. 4 SIM utama, yaitu A sampai D, memiliki ketebalan 1,5 sampai 15 meter dengan kualitas subbituminus bernilai kalor 6.154 sampai 6.382 kilokalori per kilogram. Kadar abu rendah dan sulfur sangat rendah. Karakter penyebaran SIM dan kualitas batubara menunjukkan potensi teknis yang baik untuk dikembangkan. Kemudian keempat, estimasi sumber daya menggunakan metode poligon dan pemodelan landscape menunjukkan SIM A sampai D memiliki ini kan udah ya tadi. Gue ulang ya. Lanjut deh, bab 5. Kemudian di bab 5, kajian geoteknik menunjukkan material relatif mudah digali dan stabil. Dengan rekomendasi modifikasi geometri lereng pada beberapa area untuk memenuhi standar keamanan. Kajian hidrologi mengidentifikasi info besar akibat curah hujan tinggi sehingga diperlukan 1 juta meter kubik dan sistem pompa berkapasitas besar. Secara keseluruhan, kondisi teknis dapat dikendalikan melalui desain lereng dan manajemen penyaliran terpadu. Untuk bab 6, rencana penambangan menggunakan strip mining dengan produksi total 76,4 juta ton batubara dan 288,8 juta BCM overburden selama 8 tahun. Sekuens penambangan mengikuti geometri SIM dengan SR 3,04 sampai 4,16. Fleet alat berat optimalkan produksi harian dan tahunan, didukung sistem pengangkutan, disposal, dan pemeliharaan alat yang terencana. Next. Untuk bab 7, pengolahan batubara dilakukan melalui crushing, screening, dan jigging untuk meningkatkan kualitas sesuai standar industri. Kapasitas operasi efektif sebesar 297 ton per jam, menghasilkan 73,36 juta ton produk bersih dan 3,05 juta ton reject. Kualitas akhir stabil dengan ash rendah dan nilai kalor tinggi, sementara reject coal dimanfaatkan sebagai bedding coal. Untuk bab 8, infrastruktur utama mencakup jalan hauling 35 km, disposal sebesar 700 hektar, bank soil 110 hektar, stockpile 170 hektar, workshop, mes, fasilitas kesehatan, sistem listrik, dan unit crusher. Pembangunan dilakukan bertahap dari tahun 1 hingga tahun 12 dengan total biaya sebesar 467,72 miliar rupiah untuk infrastruktur utama dan 9,07 miliar rupiah untuk fasilitas pendukung. Next. Di bab 11, struktur organisasi mengikuti standar operasional tambang dengan fungsi manajemen, operasi, engineering, CPP, ASE, HRGA, keuangan, dan hubungan eksternal. Setiap departemen memiliki personel dan tugas struktur dengan kebutuhan tenaga kerja berpengalaman dan tersertifikasi untuk menjamin efisiensi operasi serta penerapan K3 dan GMP. Untuk bab 12, kebijakan pemasaran batubara Indonesia dari tahun 2018 sampai 2025 menekankan DMO 25%, stabilisasi harga melalui HBA atau HPE, transformasi melalui MOMS, dan intensif hilirisasi. Dengan kualitas subbituminus dan perminatan kuat dari PLTU dan industri semen, prospek pemasaran batubara PT Kutai Bara Energi dinilai kompetitif dan berkelanjutan. Bab 13 belum gue buat.
Itu kan ngikutin sama produksi alatnya ya, Sal. Jadi gue bikin itu lebih besar supaya nanti nggak inilah, biar semua batu baranya keolah sampai akhir kita nambang. Itu jadi kayak hitungan alat aja. Kalau si alat ini untuk rancangan alat ini tuh sebenarnya total per tahunnya itu bisa memproduksi berapa, segitu, kayak gitu. Ada, aku mau nanya. Siapa dulu? Tirta deng, Tirta angkat tangan. Udah belum? Ya udah dah, aku bentar. Gua dulu sebentar. Ini jadi penambangan kita ini dari nambangnya doang ya, bukan nama pembangun itu dari tahun berapa? Tahun kedua apa tahun pertama? Tadi yang di Cici kesimpulan gue baru baca pas lo maparin, ternyata itu kan 1 tahun. Jadi kita itu dalam 1 tahun aja. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, itu yang mau gue tanya, itu penambangan kita ini dari tahun keberapa? Tahun kedua kah sampai tahun ke-9? Lalu tahun 10-nya ini udah tinggal pasca tambangnya atau gimana? Berarti cuma ditaruh di tahun pertama aja ya? Gimana? Iya, 1 tahun dari bulan Desember dari Januari sampai Desember. Iya, itu 12 bulan. Itu penambangan kita jadinya berapa kan? Penambangannya udah pasti 8 tahun. Nah, gimana tuh? Tahun pertamanya itu konstruksi dulu tuh, infrastruktur apa gimana?
Terus tahun ke-10-nya itu udah masa penutupan gitu. Yang lain ada pandangan? Catering pekerja itu nggak bisa dimasukin. Ada nggak sih begitu? Kayaknya dia kepencet deh, Tom. Dari turunin dari tadi, udah dari tadi tuh.